Kisah ini diceritakan oleh Buddha, saat Buddha tinggal di Jetavana, tentang seorang dermawan laki-laki yang murah hati, yang tinggal di Savatthi. Laki-laki yang murah hati tersebut mengundang Buddha beserta para bhikkhu, dan selama 7 hari memberikan banyak sekali persembahan dan hadiah. Di hari terakhir, orang tersebut memberikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh para bhikkhu. Kemudian Buddha mengucapkan terima kasih kepadanya. Wahai rumah tangga, betapa besar kemurahan hati Anda. Sesuatu yang paling sulit dilakukan, telah Anda lakukan. Memberi adalah kebiasaan orang-orang bijaksana di zaman dahulu. Hadiah harus diberikan saat Anda masih hidup sebagai umat awam atau saat telah lepas dari kehidupan duniawi. Zaman dahulu, saat orang-orang bijaksana meninggalkan kehidupan duniawi dan tinggal di hutan, bahkan ketika mereka hanya makan daun kara yang diperciki air, tanpa garam atau rempah-rempah, namun mereka tetap memberi kepada semua pengemis yang lewat untuk melayani kebutuhan mereka, dan mereka hidup dengan sukacita dan berkat yang didapatkan mereka sendiri. Laki-laki itu menjawab, Yang mulia, pemberian segala kebutuhan yang diperlukan kepada para bhikkhu sudah cukup jelas, namun apa yang Bhante katakan kurang jelas. Apakah Bhante bisa menjelaskannya kepada kami? Kemudian Buddha atas permintaannya menceritakan kisah masa lampau. Dahulu kala, ketika Brahmadatta menjadi raja di Benares, Bodhisatta dilahirkan dalam keluarga seorang Brahmana yang terpandang dan kaya raya, yang kekayaannya 80 crore. Mereka menamainya Akiti. Saat dia mulai bisa berjalan, lahirlah seorang adik perempuan dan mereka menamainya Yasavati. Pada usia 16 tahun, Bodhisatta pergi ke Benares, di mana ia menyelesaikan pendidikannya dan kemudian kembali ke rumahnya. Setelah semua itu, kedua orang tuanya meninggal. Crore, mata uang India kuno. 1 crore setara dengan 2 miliar rupiah. Dia melakukan semua upacara yang diperlukan untuk penguburan mereka. Kemudian ketika dia memeriksa hartanya, dia berkata, begitu banyak yang mereka koleksi dan kemudian meninggal. Begitu banyak yang mereka kumpulkan. Mendengar ini, pikirannya terganggu dan kemudian berpikir, harta karun ini ada di sini untuk dilihat semua orang. Tetapi orang yang mengumpulkannya tidak lagi terlihat. Mereka semua telah pergi dan meninggalkan harta ini. Bisakah saya membawa harta ini bersama saya ketika saya mati? Jadi dia memanggil adik perempuannya dan berkata, uruslah harta kekayaan ini, apa maksudmu? Adiknya bertanya. Dia menjawab, menjadi seorang pertapa. Kakak tercinta. Adiknya menjawab, aku tidak akan mengambil apa yang tidak kamu inginkan. Aku tidak mau apapun, aku juga akan menjadi pertapa. Kemudian setelah meminta izin raja, dia memerintahkan untuk menabuh genderang di seluruh kota, dan mengumumkan pengumuman. Bagi siapa saja yang membutuhkan uang, datanglah ke rumah orang bijaksana itu. Selama 7 hari dia membagikan banyak derma, tetapi harta mereka tidak habis. Lalu dia berkata dalam hati, hidupku terbuang sia-sia, apa yang aku mau dengan permainan harta karun ini? Biarkan mereka yang mau, ambillah. Kemudian dia membuka pintu rumah lebar-lebar dan berkata, ini adalah hadiah. Silakan ambil. Akiti meninggalkan rumah dengan semua emas dan logam mulianya. Dengan tangisan sanak saudaranya, dia dan adik perempuannya berangkat. Gerbang kota Benares yang mereka lewati disebut Gerbang Akiti, dan dataran tempat mereka turun ke sungai, ini juga disebut Dermaga Akiti. Setelah berjalan 3 yojana, Akiti menemukan tempat yang menyenangkan. Ia membuat gubuk dari dedaunan dan ranting pohon. Bersama dengan saudara perempuannya tinggal di sana, sebagai pertapa. Setelah dia meninggalkan kehidupan duniawi, banyak orang juga melakukan hal yang sama, penduduk desa, penduduk kota dan bahkan warga kota kerajaan, sehingga kelompok mereka menjadi besar. Mereka menerima dana makanan dan penghormatan besar sama seperti ketika seorang Buddha muncul. Kemudian Bodhisatta berkata dalam hati, di sini ada penghormatan dan dana makan yang besar, di sini juga ada kelompok yang besar. Ini bagus sekali, tetapi saya harus hidup sendiri. Jadi pada saat yang tidak diduga oleh siapapun, bahkan tanpa memberitahu adik perempuannya, Akiti pergi seorang diri ke kerajaan Damila. Dia tinggal di taman di seberang pelabuhan Kavirapatana. Di sana dia mengembangkan kegembiraan batin luar biasa dan kemampuan supernatural, kesaktian. Di sana Akiti juga sangat dihormati dan menerima banyak sekali derma. Akan tetapi Akiti tidak suka, dan dia pun meninggalkan semua itu, terbang di udara dan turun di Pulau Kara, yang terletak berhadapan dengan Pulau Naga. Kala itu, Karadipa, Pulau Kara, bernama Ahidipa, Pulau Ular. Di sana Akiti membangun sebuah pertapaan di samping pohon kara yang besar, dan tinggal di dalamnya. Tidak ada yang tahu dia tinggal di sana. Si adik perempuan pergi mencari kakak laki-lakinya, dan pada akhirnya tiba di kerajaan Damila.
tetapi Yasavati tidak menemukan kakaknya. Yasavati juga tinggal di tempat yang sama di mana saudara laki-lakinya pernah tinggal sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menemukan kebahagiaan batin yang luar biasa. Bodhisatta begitu puas sehingga dia tidak pergi kemana-mana. Selama musim buah dia akan memakan buah dari pohon. Jika hanya ada daun, maka dia akan memakan daun yang diperciki air. Karena nyala api kebajikan Akiti, tahta marmer, kursi, Dewa Saka menjadi panas. Siapa yang membuatku harus turun dari tempatku? Saka berpikir, sambil mencari dia akhirnya melihat orang bijak itu. Mengapa petapa itu menjaga kebajikannya? Apakah dia ingin menjadi Dewa Saka? Atau karena alasan lain? Aku akan mengujinya. Orang itu menjalani kehidupan yang sulit, hanya makan daun kara yang diperciki air. Jika dia ingin menjadi Saka, dia akan memberi saya daun basahnya. Kalau tidak, dia tidak akan memberikannya. Kemudian menyamar sebagai seorang Brahmana, ia pergi menemui Bodhisatta. Saat itu Bodhisatta sedang duduk di depan pintu gubuknya setelah membasahi daun dan meletakkannya. Dia berpikir, jika daun-daunnya sudah dingin, saya akan memakannya. Pada saat itu Saka berdiri di hadapannya, meminta dana makanan. Ketika Bodhisatta melihatnya, hatinya bergembira, sebuah berkah. Bagi saya, pikirnya, saya melihat seorang pengemis, hari ini saya dapat memenuhi keinginan hati saya, dan saya akan berderma makan. Ketika makanan sudah siap, Akiti segera mengambilnya dan dimasukkannya ke dalam mangkuk, patah, dan berjalan ke Saka, dan berkata kepadanya, ini adalah derma saya. Semoga kebajikan ini membuat saya mencapai kemahatauan. Kemudian tanpa meninggalkan makanan untuk dirinya sendiri, dia memasukkan semua makanan ke dalam mangkuk Brahmana itu. Brahmana itu mengambilnya, pergi dan menghilang. Sementara itu Bodhisatta, setelah memberikan makanannya, tidak memasak lagi, tetapi duduk dengan tenang dengan sukacita dan berkat. Keesokan harinya dia memasak lagi, dan duduk seperti sebelumnya di pintu masuk gubuk. Sekali lagi Saka datang dengan menyamar sebagai seorang Brahmana, dan sekali lagi Bodhisatta memberinya makan, dan merasakan sukacita serta berkat. Pada hari ketiga lagi-lagi dia memberi seperti sebelumnya, sambil berkata, lihatlah betapa berkatnya bagiku hanya dengan beberapa daun kara telah menghasilkan jasa kebajikan yang besar bagiku. Dengan hati yang penuh bahagia, walaupun tubuhnya lemah karena belum makan selama 3 hari, dia keluar dari gubuknya pada siang hari dan duduk di pintu, mengingat kembali derma yang telah dia berikan. Dan Saka berpikir, Brahmana ini berpuasa selama 3 hari, dengan tubuh yang demikian lemah, namun tetap memberikan makanannya kepadaku, dan bergembira atas pemberiannya. Tidak ada maksud lain dalam pikirannya, aku tidak mengerti apa yang dia inginkan dan mengapa dia memberikan makanan ini, jadi saya harus bertanya kepadanya, dan mencari tahu apa maksud dan alasan pemberiannya. Oleh karena itu Saka menunggu sampai lewat tengah hari, dan dengan sinar yang penuh keagungan serta keindahan yang luar biasa bagaikan matahari pagi yang bersinar terang mendatangi Bodhisatta, dan berdiri di depannya, lalu bertanya, hai, petapa. Mengapa kamu mau melatih kehidupan suci di hutan ini, dikelilingi oleh laut asin, dengan angin panas yang menghantam tubuhmu? Untuk menjelaskan ini, Buddha mengulangi stanza pertama. Saka, Raja semua makhluk, melihat Akiti dengan hormat. Mengapa? Wahai Brahmana Agung, kamu beristirahat di sini di bawah terik matahari. Dia berkata. Ketika Bodhisatta mendengar ini, dan mengetahui bahwa itu adalah Saka, dia menjawab, saya tidak menginginkan pencapaian-pencapaian itu. Tetapi karena menginginkan pengetahuan kemahatauan, saya menjalani kehidupan sebagai seorang petapa. Untuk menjelaskan hal ini, beliau membacakan stanza kedua. Kelahiran kembali, hancurnya tubuh, kematian, sakit. Semuanya adalah penderitaan. Oleh karena itu, wahai Sakavasafa, saya tinggal di sini dengan damai. Mendengar kata-kata ini, Saka merasa senang hatinya, dan berpikir, ia tidak puas dengan kelahiran sebagai berbagai jenis makhluk, dan demi nibbana dia tinggal di dalam hutan. Saya akan memberikannya hadiah. Kemudian dia mengajak Akiti untuk memilih hadiah dengan kalimat di stanza ketiga. Ucapan yang baik, kasapa, kata-kata yang tepat, telah diucapkan dengan sangat baik. Sekarang pilihlah hadiahnya, sesuai suara hatimu, tentukanlah pilihan. Dipanggil Kasapa karena Akiti keturunan marga Kasapa. Bodhisatta mengulangi stanza keempat, memilih hadiahnya. Saka, pemimpin semua makhluk, telah menawarkan kepada saya sebuah hadiah. Putra, istri atau harta kekayaan, makanan, meskipun memiliki semua itu, tidak dapat memuaskan. Saya berharap agar tidak ada nafsu keinginan seperti ini yang tersimpan dalam hatiku. Kemudian Saka, dengan sangat senang, menawarkan hadiah-hadiah lain, dan Bodhisatta menerimanya,
masing-masing secara bergantian mengulangi stanza sebagai berikut. Ucapan yang baik-baik, Kasapa, kata-kata yang tepat, telah diucapkan dengan sangat baik. Sekarang pilihlah hadiahnya sesuai suara hatimu, tentukanlah pilihan. Saka, pemimpin semua makhluk, telah menawarkan kepada saya sebuah hadiah. Tanah, barang-barang, dan emas, para budak, kuda, dan sapi, menjadi tua dan mati. Semoga saya tidak seperti mereka, juga semoga saya tidak melakukan kesalahan ini. Ucapan yang baik dan lain-lain. Saka, penguasa seluruh dunia, telah menawarkan sebuah hadiah kepada saya. Semoga saya tidak melihat atau mendengar dari orang bodoh, demikian juga orang bodoh tidak tinggal bersama saya. Aku juga tidak berbicara dengan orang bodoh, aku juga tidak suka berteman dengannya. Apa yang telah dilakukan orang bodoh kepadamu, wahai Kasapa, katakanlah. Beritahu saya mengapa kamu tidak tahan bergaul dengan orang bodoh? Orang bodoh berbuat jahat, mengikatkan beban padanya yang tidak semestinya ditanggung oleh siapapun. Perbuatan buruk dianggap baik olehnya, dan dia khawatir ketika berbicara baik. Tidak tahu perbuatan yang benar, inilah mengapa saya tidak mengharapkan orang bodoh di sana. Kata-kata yang bagus Kasapa. Saka, penguasa semua makhluk, telah menawarkan kepada saya sebuah hadiah. Semoga saya melihat dan mendengar dari orang bijaksana, dan semoga ia tinggal bersama saya. Semoga saya dapat berbicara dengan orang bijaksana, dan suka bersahabat dengannya. Apa yang sudah dilakukan orang bijaksana kepadamu? Wahai Kasapa, katakanlah. Mengapa kamu berharap dimanapun kamu berada, orang bijaksana juga ada di sana? Orang bijaksana berbuat baik, tidak ada beban yang mengikatnya. Yang tidak semestinya ditanggung oleh siapapun, berbuat baik adalah kebaikannya, juga tidak khawatir ketika berbicara baik. Tahu dengan baik perbuatan yang benar, inilah mengapa dia sebaiknya ada di sana. Ucapan yang bagus Kasapa. Saka, penguasa semua makhluk, telah menawarkan hadiah kepada saya. Semoga saya bebas dari nafsu keinginan, dan saat matahari mulai bersinar, semoga pengemis suci muncul, dan memberi saya makanan surgawi. Semoga makanan ini tidak berkurang ketika saya memberi, maupun menyesali perbuatan baik ini, namun semoga hati saya gembira saat memberi. Inilah hadiah yang saya pilih. Ucapan yang baik, Kasapa, kata-kata yang tepat, telah diucapkan dengan sangat baik. Sekarang pilihlah hadiahnya sesuai suara hatimu, tentukanlah pilihan. Saka, penguasa semua makhluk, dia telah memberikan hadiah kepada saya. Wahai Saka, jangan mengunjungi saya lagi. Hanya ini hadiah yang saya inginkan, tetapi banyak pria dan juga wanita yang hidup dengan benar ingin bertemu dengan saya. Adakah bahaya di depan mata? Rupamu begitu surgawi, agung dan menyenangkan, ini kelihatannya, akan membuat saya lupa kepada sumpah saya. Inilah bahaya yang terlihat. Baik, Tuan, kata Saka, saya tidak akan pernah mengunjungimu lagi. Dan setelah memberi hormat serta meminta maaf kepadanya, Saka pun pergi. Bodhisatta kemudian tinggal di sana. Sepanjang hidupnya mengembangkan kesempurnaan, dan terlahir kembali di dunia Brahma. Buddha, setelah menyelesaikan uraian ini, menjelaskan kelahiran tersebut. Pada saat itu Anuruddha adalah Saka, dan saya sendiri adalah Akiti yang bijaksana. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.